pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini? Masih pada puasa kan? Masih. Nah, sebelumnya hari ini ada yang nggak masuk kan? Ada. Ya kelihatan di sini bangkunya depan kosong semua. Iya. Ada suka di belakang ya? Iya. Oke, kalau gitu hari ini kita itu akan mempelajari bentuk akar. Kan kemarin kita sudah sampai apa kemarin? Kemarin itu kita sudah pelajari tentang bilangan berpangkat nih. Nah, habis bilangan berpangkat itu ada yang namanya bentuk akar. Tapi karena waktu kita yang dikit banget nih, kepotong sama puasa, jadi pada jam pelajaran hari ini kita cuma akan mempelajari tentang menyederhanakan bentuk akar. Nah, di sini Bapak harap kalian mampu memahami bentuk akar serta mampu menyederhanakan bentuk akar. Tapi sebelum masuk ke pembelajarannya nih, seperti biasa saya mau ngomong kalau kita itu belajarnya itu nyantai aja. Kita nyantai, tapi kita serius. Kenapa ya? Karena matematika itu, apalagi bentuk akar nih, itu bukan materi yang bakalan kita pakai seterusnya gitu loh. Karena ya walaupun nggak kita pakai tapi kita perlu. Bayangin kalian di bentuk akar ini atau materi ini kalian nggak menguasai, nanti pas tes kalian nggak bisa. Nah, itu perlunya di situ. Nah, jadi di sini mungkin ada yang pintar bahasa Inggris nih. Eli dari London. Iya, kelihatan sih, Pak. Jadi tulisan don't just hear. Bener nggak tuh? Ya, jadi ini Bapak harap kalian nggak cuma dengar aja nih, tapi mendengarkan dengan seksama. Mungkin langsung saja masuk ke bentuk akar nih. Bentuk akar, apa sih itu bentuk akar? Nah, kalau kalian ingat bilangan pangkat, itu kan bilangan yang memiliki pangkat nih. Misal 2 pangkat 3, itu kan nanti kalau 2 pangkat 3 itu berarti 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada berapa? 3. Tuh. Ini hasilnya kan 8. Nah, kalau bentuk akar itu tuh inverse atau kebalikan dari bilangan di pangkat tersebut. Misalnya nih, ada ini bacanya apa? Ada yang tahu nggak? Satu. Saya Ya. Siapa itu Mas Arek ya? Iya. Kok lupa? Itu adalah akar pangkat 3 dari 8. Ya. Nah, jadi kita perlu mencari satu bilangan yang identik banyak 3 kali, yang jika dikalikan itu hasilnya 8 kan? Ya, betul kan? Bilangannya berapa? 2. Kalau kita lihat dari sini, mereka memiliki samaan pada 2 kali 2 kali 2. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa bentuk akar itu adalah inverse dari bilangan pangkat. Tapi pada materi bentuk akar ini kita hanya fokus pada akar kuadrat. Kalau akar kuadrat itu berarti pangkatnya berapa? 2. Betul. Waduh, kelihatan ya? Nah, kalau ini pertanyaannya, bagaimana untuk akar dari akar 200? Ini akar kuadrat ya, kan nggak ada bentuknya. 100 kali 2. Ya, maaf ya. Ali. Untuk yang di belakang kelihatan nggak? Kelihatan. Aman. Jangan bercanda mulu. Aja. Nah, kalau akar kuadrat kan kita perlu mencari untuk akar kuadrat kita perlu mencari 2 buah bilangan yang identik atau sama jika dikalikan itu menghasilkan 200. Itu ada nggak? Ada. Bulat. Ada. Apa? Setelah Ya, Mbak Nada dengerin nggak? Tadi definisi dari akarnya gimana?
Inverse dari bilangan berbakat. Iya, cara mencari akarnya tadi gimana? Mencari akarnya. Memecah bilangan di dalam angka. Belum, Mbak. Jadi Belum. kan akar modal itu berarti kita mencari dua buah bilangan yang identik atau sama jika dikalikan bilangan bulat tersebut dikalikan akan menghasilkan bilangan dalam akar tersebut. Jadi di sini tuh 200 kan. Iya. Kalau akar 100 ya gampang nih. Iya. Akar 100 itu dua buah bilangan identik yang dikalikan hasilnya 100 itu berapa? 10. Kali 10. Ya 10 kali. 10. Nah kalau 200 nih ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan Mbak Nanda? Nggak ada. Beneran yakin? Nah jadi dalam akar ini kita bisa menyederhanakan. Ada yang namanya menyederhanakan. Ya, jadi kita bisa mencari faktor dari 200 ini. Kalau tahu kan faktor? Belum. Kita pecah lah istilahnya, kita pecah. Misalnya 5 sama berapa? 200 itu Pak Iwan, mau izin keluar sebentar ketemu teman boleh? boleh Bu. Boleh. Terima kasih Pak Iwan. Ya. Oke kita lanjut ya. Tadi sampai mana? Kita pecah ya. Kalau kita 20 sama 0. Pak, ada yang lempar-lempar kertas. siapa itu? Siapa itu? Apa? Kita apa tadi? Seribu. Seribu. Itu mati. Ya kan kita fokusnya di sini dulu ya. Apa kan kita fokus ke papan tulis dulu. Oh iya. Ya. Oke, kita bisa pecah kalau enggak 20 kali 5 25. Iya, waduh, kalian berarti memperhatikan beneran nih, keren. Dapat apa? Dapat tepuk tangan. Nanti dapat selamat dari Bapak. Selamat ulang tahun. Izin Pak Iwan, terima kasih. Iya. Berarti kalau 20 sama 10 kan. Berapa lagi? 4 kali 50. 40 Ya. kali 5. Ya udah. Langsung aja ya. Dan 100 sama nah, kita tulis dulu, kita pecah dulu. Kita bisa kasih akarnya. Kenapa itu kok ketawa ya? Kok cuma titik itu, Pak? Yang kali, Pak. Kali kalian belum tahu kan? Jadi Belum. kalian itu Kasih tahu, Pak. titik juga. Oh, titik. Guru sebelumnya siapa ya? Kok gak kasih tahu ya? Gak bercanda, jangan dikasih tahu ya. Saya nggak mengadu domba. Bu Eli Pak. Oke, nah, mungkin kita bisa pakai kali deh. Kelihatan kali kan? Nah, jadi kan ada 100 kali 2 nih. Nah, pada bentuk akar ini kita bisa pecah akarnya. Perhatiin itu. Mbak Nada ini dari tadi ngobrol sendiri loh, Mbak. Sama Mas Lama, aku nggak ngobrol sendiri. Oh iya, ngobrol berdua ya udah. Rumahnya mana tau, Mbak? Sebenarnya di Pulangnya bawah, lewat mana? Udah ada, Pak. Sampai rumahnya ini. Nah, ini 100 kali 2 itu bisa kita pecah menjadi akar 100. Tapi misalnya akarnya kali akar 2. Ini kita udah hitung akar 100 nggak? Sudah. Berapa akar 100? 10. Nah, kalau gini kita bilang langsung gabungin aja. Kalian. Jadi 10 akar 2. Nah, ini tuh bentuk sederhana dari akar 200 ini. Pak, izin tanya. Ya. Itu akar 100 sama akar 2-nya harus dipisahkan. Pak, itu celelean Pak. Iya, iya. Sering Pak. Berarti punya dendam sama Bapak ya. Jadi sebenarnya dipisah ini supaya kalian bisa membedakan. Kalian bisa langsung mengakar yang ini. Nah, dipisah kalau kalian emang udah skillnya itu, wah, nah itu nggak apa-apa. Kalian langsung di awal. Tapi karena kita masih mempelajari dasarnya nih. Jadi kita perlu misalnya dulu agar kita bisa tahu yang ini bisa diakar enggak, yang ini bisa diakar apa tidak. Karena akar 2 itu kan ada enggak?
Ada Nah, tapi jadi kita bisa supaya kita bisa tahu mana yang bisa diakar dan mana yang tidak bisa diakar. Nanti setelahnya baru kita bisa gabungin. Oke, Mbak Nala paham nggak? paham Pak, terima kasih. Nah, sebelumnya mungkin ada dari teman-teman sekalian nih, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kalau itu bisa 4 kali setengah, Pak. 4-nya bisa 2. Oh ya mungkin kalau kita lihat di aduh, alas. Wah yang ininya Pak. Iya, Maaf, Bapak taprok. Nah ini untuk bentuk akar itu kita fokus pada bilangan bulatnya Mas Arya. Oh iya. Paham nggak? Paham. Terima kasih. Jadi kita pastikan tuh kayak 10 ini nih. 100 kan itu 10 itu bilangan bulat. Karena ada nolnya bulat. Enggak dong, bercanda. Lama. Oh ya. Adik. Tuh, jangan gitu. Gajinya kecil lagi. Ya udah lanjut lanjut. Kalau sampai sini udah paham belum nih? Nah, kalau gitu, Bapak minta kalian siapin kertas nih. Siapin kertas, pulpen, sama penggaris. Tapi penggarisnya nggak dipakai. Jadi, Bapak mau kalian berdiskusi 3 orang atau berapa sih jumlahnya sekarang berarti? 50. Nggak ada dong. 20. Oke, berarti kalau gitu ya 3 atau 4 orang lah. Kalian berdiskusi secara kelompok. Nah, kalian tulis nih. Kalian identifikasi langkah-langkah dalam menjaga pengalaman itu tadi gimana? Kan udah Bapak jabarin secara contohnya nih. Nah, sekarang kalian bisa mungkin ngelakuinnya sendiri. Kalian perlu mengidentifikasi nih sebenarnya langkah pertama itu kalian harus ngapain. Setelah itu kalian harus ngapain dan harus ngapain sampai akhirnya ketemu kan bentuk yang paling sederhana. Kalau gitu waktunya karena ini dikit banget ya belajar pada hari ini, mungkin kita sekarang udah jam berapa sih? Jam 10. Sama kayak kemarin, Pak. Jam 10 di 30. Kalau gitu kita kasih waktu 2 jam. semenit aja semenit. 2 jam. Semenit. Satu Ya. kali mam. Ya udah 2 menit. Ayo. Bila kita mengidentifikasi langkah-langkahnya tadi. Kalian masih ingat kan? Kalian cuma gak dengerin ini. Astagfirullahaladzim. Ini emang geng-geng yang Kalau nggak nakal. baca sama bisa ngerjain tuh Pak. Iya bener. Udah beneran. Kalau Sekarang masih disuruh ngerjain beneran. malah disapa ini Pak. Bentar, Bapak ini. Dipecah. Ini baca. Oh ya. Dipecah dari 2 jadi 2. Oh, kalau kalian gitu ya. Berarti itu nol ya, ada nolnya katanya ya. Bang Ade ini emang suka banget ketawa ya, Mbak. Sederhana ya. Mungkin kita apa Mbak Nabila? Ya, kalau gitu kita udahin dulu nih diskusinya. Ya. Ini mungkin ada yang mau nyimpulin nggak? Mbak Nada nih, dari tadi kayaknya kalau ngerjain bisa katanya gitu. Atau mungkin ada yang lainnya? Ayo Pak. Nyebelin yang di sini ada Pak. Ya, dibacakan aja ya. Berdiri apa duduk aja Pak? Ini Pak. Tolong berdiri. Oh iya. Ya, teman-temannya bisa Teman-teman ngomong. izin Oh iya, bukannya menyimpulkan dari langkah-langkah pengerjaan 19. Yang pertama itu kita harus membaca soalnya dulu, yang kedua lihat angkanya berapa, kemudian kita kerjakan. Nah, terus namanya yang pertama kita pecah satu angka itu menjadi 2 angka bilangan bulat yang diakar. Nanti 2 bilangan itu diakarkan, nanti disederhanakan pangkatnya menjadi ada yang menjadi itu kayak gitu. Ya, mungkin Terlalu umum, Pak. mungkin saya bantu nyimpulin ya. Jadi untuk bilangan yang tidak memiliki yang tidak bisa diakar atau tidak ada dua bilangan bulat yang identik,
dan bilangan bulat yang identik, kita bisa mecah menjadi 2 dulu nih. Nah, di pemecahan ini tuh penting. Kita harus perhatiin kalau salah satunya itu tuh bisa di akar atau dia memiliki 2 bilangan identik yang kalau dikali itu hasilnya bilangan itu. Nah, itu bilangan tersebut, misal 100 ini, itu bisa dijadikan pembagi buat 200 ini. Astagfirullah Mas Aryo. Ini kamu nanti ke ruangan Bapak ya? Oke, lanjut ya. Ada enggak, Pak? Lanjut. Nah, ingat lagi. Nah, 100 ini kita bisa buat jadi pembagi buat 200 ini supaya kita bisa mencari nilai bilangan bulat yang kedua. Bilangan bulat yang kedua itu otomatis tidak bisa di akar. Kalau enggak, kalian bisa nyari ada kebalikannya nih. Kalian bisa nyari dari yang kecil bilangan akar yang bilangan bulat yang tidak bisa diakar. Misalnya 1 bisa diakar nggak? Salah, 1 itu bisa diakar. 1. Ya, betul Mbak Nada, pinter. Kalau nggak ngoceh aja Mbak Nada. Nah, kalau 2 bisa diakar nggak? Nah, setelah itu 2 itu bisa dibagi buat pembagi 200 supaya nanti kita tahu nih. Jadi ini teknik coba-coba. 200 dibagi 2 itu kan 100 nih, kebetulan langsung ketemu. Kalau misalnya soalnya beda lagi, nanti kemungkinan nggak langsung ketemu. Kalau nggak ketemu 2, kita bisa pakai yang 3. Kalau 3 nggak bisa, pakai apa lagi? Di atasnya 3 yang tidak memiliki akar. 5. Ya betul, ini kan udah paham ya? Ya betul Mbak Nada, si keren. 6-nya jangan lupa Mbak Nada. 6 kan nggak memiliki akar ya? Ya 7 juga, oke lah. Sampai akhirnya salah satu bilangan yang bisa diakar atau memiliki 2 dari akar itu kita akar, terus kita gabungin sama bentuk akarnya. Sampai sini paham kan? Nah, itu kita contoh soal dulu ya. Kelihatan kan dari belakang? Kita kasih waktu 5 menit ya buat ngerjainnya. Oke, waktunya habis ya teman-teman. Ya. Mungkin langsung saja nih, kita cocokin bareng-bareng aja ya. Udah pada desain kan? 384 nih. Kita buat, kita pecah jadi berapa? 64 sama? Akar 64 itu ada? Berapa? Jadi hasilnya 8 akar. Kalian 1331. Sama? Akar 121 berapa? 11. Berarti hasilnya? 11. Oke, berarti kalian udah paham kan? Sudah. Oke, kalau gitu Bapak mau nginfoin aja kalau besok ada kuis tentang penyederhanaan bentuk akar sama materi besok selanjutnya, yaitu materi operasi pada bentuk akar. Jadi Bapak harap kalian bisa mempersiapkan diri, terutama Mbak Nada nih. Kalian bisa mempersiapkan diri untuk kuis di pertemuan selanjutnya ya. Ya, Pak. Kalau gitu mungkin Bapak mau nyimpulin. Mungkin karena waktunya udah selesai, udah ada bel. Pasti kalian udah mau pulang kan? Iya, Pak. Masih ada jam. Masih ada. Oh masih ada tuh? Oh ya, habis ini kita istirahat ya. Di sini fisika Pak. Waduh, berat ya? Ya. Puasa-puasa. Ya, nanti apa aja pelajarannya, yang penting kalian selamat, semangat. Hope today is meaningful.
Artinya Oke, jadi bentar ya, Bapak mau simpulin dulu pembelajaran hari ini ya. Jadinya nanti aja gini. Nanti kita stand up comedy di depan. Nah, jadi kesimpulannya pada materi menyederhanakan bentuk akar, di mana apabila terdapat sebuah bentuk akar, sebuah bilangan yang di akar itu tidak memiliki, khususnya pada yang ngomongin di akar wadah ya, dua bilangan identik yang tidak bisa sebuah bilangan. Gimana ya kata-katanya? Oke, ulang ya, maaf ya. Kalau ada akar dan bilangan tersebut tidak memiliki dua bilangan bulat yang dikalikan menghasilkan bentuk tersebut, maka kita bisa menyeder. Ya, tadi penyederhanaannya gimana? Pertama di mana? Ya, apapun namanya itu ya, dipecah, difaktorkan atau dipisah. Terus habis kita dapat dua pemfaktoran tadi, ya kita pastikan salah satu bilangan tersebut dapat di akar. Setelah itu tinggal kita kalikan sama bentuk akarnya. Oke, kalau gitu pembelajaran pada hari ini kita cukupin dulu ya. Sampai berjumpa di pembelajaran minggu depan, dan jangan lupa untuk belajar untuk push atau post test pertemuan selanjutnya. Begitu, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin keluar ya. Ya. Mana?